Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Sehingga tak aneh kenapa di dalam surat Ar-Rahman berulang kali Allah Jalla wa'ala mengutarakan kepada kita firman-Nya: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dan tentunya bagi seorang muslim dan muslimah yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya dan lebih dia utamakan daripada dunia yang semu lagi menipu ini, bahwasanya nikmat agama lebih penting dan lebih mahal baginya dari seluruh nikmat dunia. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bahagia, senang. Karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush dan juga di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, di mana Allah memerintahkan siapa saja yang telah dianugerahkan fadlullah dan rahmatnya kepadanya oleh Allah agar dia bahagia, gembira, dan bahwa itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Ini yang masyhur dari kalangan ulama tafsir salaf terkait makna ayat di atas, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam riwayat yang sahih datang secara marfu'an dan juga datang dari sebagian sahabat Nabi SAW mauqufan: Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat hidup dengan tauhid, bukan dengan kotoran syirik dan khurafat.
nikmat lezatnya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sunnah, bukan dengan bid'ah. Dekatnya dengan Allah Jalla wa'ala dan dijauhkan dari maksiat kepadanya, itu tidak akan pernah Allah berikan illa man yuhib, kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Sebagian ulama salaf ada yang mengatakan thalathatun tanduru fi akhir zaman. Ada 3 perkara yang sangat sulit didapatkan di akhir zaman. Yang pertama adalah al-amalu ala wifqis sunnah. Ibadah yang sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Kiban nikmat atau mayang subuh bunuh dengan 2 surat tersebut di setiap hari Jumat. Pada minta 2 suratnya mbak subuh Jumat. Aci kileng-leng mansabuh Aceh. Mungkin hanya lebih dari 30 buah masjid yang menerapkan membacakan 2 surat tersebut di solat subuh hari Jumat. Yang mana kata Al-Imam Sana'ani besarkan riwayat-riwayat dari Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 surat ini dalam setiap solat subuhnya di hari Jumat. Kecuali di dalam safar. Rakaat yang pertama dengan Alif Lam Sajadah. Dan rakaat yang kedua dengan Al-Insan. Nyata keliling mansabuh Aceh. Tatumayang solat subuh dengan 2 buah suratnya. Mungkin hanya truk 30 buah masjid. Nah. Thalathatun tanduru fi akhir zaman. Ada 3 perkara yang amat sulit, yang amat jarang anda dapatkan di akhir zaman. Di antaranya adalah al-amalu ala wifqis sunnah. Ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat sunnah, dan secara khusus dianugerahkannya masjid oleh Allah Jalla wa'ala. Karena dengan memiliki masjid, seseorang bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sunnah Nabi SAW. Masjid adalah sumber tauhid, sumber sunnah, dan sumber kekuatan bagi mereka ahli tauhid dan ahli sunnah. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan beliau mampir di Quba, di tengah-tengah kabilah Bani Amr bin Auf atau Bani Hanifah. Baru beberapa hari Nabi di Quba, belum sampai 1 pekan. Yang pertama kali Nabi pikirkan adalah membangun masjid. Demikian juga ketika beliau sudah sampai di Madinah. Sebelum beliau memiliki rumah. Dan sebelum beliau memiliki kamar-kamar. Dan beliau masih tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau sudah membangun sebuah masjid bersama para sahabatnya. Karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu belum terasa lezat dan indahnya kalau mereka belum memiliki masjid. Oleh karena Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam kitabnya Ijabatus Sa'il atau Tuhfatul Mujib mengatakan dakwah sunnah bagaimanapun kondisinya itu masih lemah kalau mereka belum memiliki masjid sendiri. Nah, maka sebagian ulama salaf mengatakan thalathatun tanjuru fi akhir zaman. Ada 3 perkara yang amat sulit didapatkan di akhir zaman. Di antaranya adalah al-amalu ala wifqis sunnah. Amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka seyogyanya ketika Allah menganugerahkan kepada kita sebuah masjid, di mana di dalamnya kita bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah dengan sunnahnya Rasulullah SAW, seyogyanya kita syukuri. Kita syukuri dengan ucapan, dengan lisan dan hati kita. Dan kita syukuri dengan menjaga nilai-nilai persaudaraan di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah di dalamnya. Karena nikmat Allah Jalla wa'ala tidaklah dicabut oleh Allah kecuali karena kufurnya mereka yang telah memilikinya. Dan Allah memiliki banyak cara untuk mencabut sebuah nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada aku, maka aku akan menambahkannya kepada kalian. Wa la in kafartum, tetapi apabila kalian kufur kepada aku, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Dan walillahil hamdu wal minnah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan 3 nikmat yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi faka'annama hijat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang membangun di waktu pagi atau memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman, tidak khawatir akan ditembak, diculik, dibunuh seperti yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita di belahan bumi Allah yang lainnya. Mu'afan fi jasadih, dia memasuki waktu pagi dalam keadaan sehat tubuhnya, jantungnya aman, darahnya normal, tidak memiliki penyakit-penyakit kronis yang membahayakan dirinya. Wa indahu quti yaumih, meskipun dia hanya memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Cuma na duktabo hare berhirmo, hana lebih dari tiare berhirmo. Cuma memiliki kebutuhan pokok yang mencukupi hari itu saja, tidak lebih dari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Dan ditambah lagi dengan nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Maka ya, berulang kali Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang ingin engkau dustakan, wahai jin dan manusia. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijna fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk bersama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Adalah mereka yang hatinya selalu terikat dengan masjid dan mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan sebagian ulama salaf mengatakan ma baqiya min ladzati dunya illa thalatha. Sungguh tiada kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali 3 hal. Yang pertama adalah liqa'ul ikhwah fiddin, bertemu berjumpa dengan saudara-saudara seaqidah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah salat malam, dan yang ketiga adalah majlis ilmu agama atau kama qala. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, memanfaatkan kesempatan pertemuan kita ini yang Allah Jalla wa ala berikan kepada ana dalam perjalanan menuju Blang PD ini, maka insyaallah taala ana akan membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau yang sahih untuk kita renungi bersama di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan pembelajaran yang dapat kita petik darinya. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, juga oleh Imam Baihaqi, juga oleh Al-Imam Hakim, dari Jabir bin Abdullah, juga datang dari Jabir bin Ujarah, juga datang dari Abdullah bin Abbas dan selainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana disebutkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya yang memiliki 3 anak, mimbar tangga. Falamma raqiya ad-darajatal ula qala amin.
Ketika Nabi SAW menaiki anak mimbarnya yang pertama, maka Nabi mengatakan amin. Artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan. Kemudian Nabi SAW menaiki anak mimbarnya yang kedua, kembali mengatakan amin. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan. Kemudian Nabi SAW menaiki anak mimbarnya yang ketiga, kemudian kembali mengatakan amin. Ya Allah, kabulkan. Tak lama kemudian, baik itu setelah salat ataukah setelah beliau melakukan aktivitas yang tidak lama setelah selesai atau turunnya beliau dari mimbar, maka ada sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada beliau. Karena mereka tidak menyaksikan hal tersebut sebelumnya dari Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Karena biasanya amin itu diucapkan setelah berdoa. Dan kali ini tidak ada yang berdoa. Tidak ada yang berdoa yang terlihat bagi para sahabat Nabi SAW. Kok tiba-tiba Nabi gekeun amin, tahu yang berdoa. Gaknya hana berdoa, sahabat lain hana yang berdoa. Kok tiba-tiba Nabi nekeun amin. Ya Allah, kabulkan. Ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda ketika aku menaiki anak mimbar yang pertama, Jibril berdoa. Syaqiya man adraka Ramadan, thumma salakha wa lam yughfar lah. Sungguh celaka. Dalam riwayat yang lain, raghima anf rajulin. Sungguh hidungnya seseorang berada di dalam debu. Maknanya adalah kehinaan, kerendahan, dan kerugian. Bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan keluar dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, Jibril alaihi salam berdoa, syaqiya man adraka abawaihi atau ahada abwaihi fil kibar walam yughfar lah falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah lanjut usianya. Yang kedua, tetapi kedua orang tuanya yang semestinya menjadi pintu surga terbesar baginya, justru tidak menjadi pintu surga untuknya. Tidak memasukkannya ke dalam surga. Dan yang ketiga, syaqiyaman dzukirta indahu falam yusalli alaih. Sungguh celaka orang yang disebutkan namamu di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis Nabi kita SAW yang mulia ini, Jibril alaihi salam mendoakan dengan kecelakaan, kehinaan dan kerendahan, serta dijauhkan dari rahmat Allah Jalla wa'ala bagi 3 golongan manusia. Yang pertama adalah mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan keluar, tetapi dia tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Karena kata para ulama, kerugian yang sesungguhnya adalah mereka yang dipertemukan dengan musim kebaikan, tetapi tidak mampu mengumpulkan kebaikan. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan keluar, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebuah bulan yang Nabi katakan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidati syayatin, dalam Bukhari dan Muslim. Apabila datang satu Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga telah dibuka. Seluruh pintu-pintu neraka telah ditutup. Dan syaitan-syaitan telah dibelenggu. Dan dalam riwayat di luar Bukhari dan Muslim,
Nabi mengatakan dari semenjak malam pertama bulan Ramadan ada munadin, ada pemanggil yang memanggil dari langit yang berkata, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Wahai pencinta kebaikan, aqbil. Ini waktunya kalian benar-benar ekstra, benar-benar perfect dalam melakukan kebaikan. Oke, orang-orang yang cinta salat, dia akan terlihat benar-benar ekstra dalam melakukan ibadah salat di bulan Ramadan. Mereka yang Allah bersihkan dari sifat pelit dan kikir, kita dapatkan di bulan Ramadan mereka benar-benar